Baiklah, mari kita bahas sesuatu yang perlu diketahui setiap mahasiswa akuntansi, depresiasi. Bayangkan kamu baru saja membeli laptop baru untuk bisnismu. Kamu tahu kan, harganya tidak akan sama dalam 5 tahun ke depan. Nah, disitulah depresiasi berperan. Dalam akuntansi, depresiasi adalah cara aku menyebarkan biaya aset tetap, seperti bangunan, mesin, atau laptopmu, selama masa manfaatnya. Kenapa harus repot-repot? Begini, aset akan kehilangan nilainya, seiring bertambahnya usia atau menjadi usang. Dengan mencatat depresiasi, aku memastikan laporan keuanganku menunjukkan nilai sebenarnya dari apa yang aku miliki. Ditambah lagi, ini membantuku mencocokkan biaya aset dengan pendapatan yang dihasilkannya, sehingga keuntunganku terlihat akurat setiap tahun. Nah, tidak hanya ada satu cara untuk menghitung depresiasi. Metode yang paling umum adalah garis lurus. Itu hanya membagi biaya aset secara merata selama masa pakainya. Sangat sederhana. Selanjutnya, ada metode saldo menurun. Di sini, aku mengambil beban depresiasi yang lebih besar di tahun-tahun awal ketika aset paling berguna dan lebih sedikit seiring bertambahnya usia. Lalu ada metode jumlah angka tahun, yang mirip dengan saldo menurun tetapi dengan rumus yang berbeda, tetap membebankan depresiasi di awal. Terakhir, dengan unit produksi, aku mengaitkan depresiasi langsung dengan seberapa banyak aset itu benar-benar digunakan. Jadi, jika mesin saya menghasilkan lebih banyak produk dalam 1 tahun, saya mencatat depresiasi yang lebih tinggi untuk tahun itu. Memilih metode yang tepat tergantung pada jenis aset dan apa yang masuk akal untuk bisnis. Satu hal yang perlu diingat, tanah tidak pernah didepresiasi. Nilainya biasanya tetap atau bahkan naik. Jadi, lain kali kamu melihat depresiasi di neraca, kamu akan tahu itu bukan hanya trik akuntansi. Itu adalah cara nyata untuk menunjukkan bagaimana nilai berubah seiring waktu dan untuk menjaga keuntungan tetap jujur. Tetaplah ingin tahu dan teruslah menggali angka-angkanya.